Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data yang berada di dalam database menggunakan metode find all ya. Nah, di video kali ini kita akan menampilkan data yang ada di dalam database, tapi nanti kita akan buat pagination ya. Jadi nanti tergantung user ingin menampilkan datanya ada berapa gitu. Nah, di sini kita coba balik ke codingan kita dulu ya, yang di sini. Nah, kita coba ulangi dulu. Kemudian kan kita kasih limit misalkan 10. Nah, jadi nanti kan yang ditampilkan itu adalah 10 ya, contoh seperti ini ya. Tapi ketika kita kasih nilai offset misalkan 1 kayak gini, nah dia kan mulainya dari nomor 2 kan. Nah, sementara kita ingin misalkan offset ini kita ngurus sebagai page ya, misalkan di klien ya, saya akan ke Postman dan di sini saya akan kasih query param. Misalkan saya punya seperti ini, page sama page size ya. Jadi page ini page keberapa, kemudian page size ini besarnya atau banyaknya data yang kita minta ya. Misalkan dari 100 data ya, ada 100 data. Dan sini misalkan page size-nya 10, maka per request klien ini akan mendapatkan 10 data. Nah, sisanya kalau kita ingin mendapatkan 10 data yang kedua gimana? Nah, berarti kita akan memanfaatkan page ya, 2 misalkan ini. Maka kalau page-nya 2, page size-nya 10, maka nanti kita akan mendapatkan data dari urutan 11 sampai urutan 20. Kalau kita 3 seperti ini, dari urutan 23 ya, berarti dari urutan 21 ya sampai urutan 30 gitu. Nah, itu ilustrasinya ya. Nah, kita coba praktekkan nih di sini. Nah, dengan offset ini itu nggak akan berjalan ya, karena offset itu kan dia kalau 1 ya berarti ditampilkannya 2 ya. Ya dari apa? Dari nomor 2 ini. Oke. Tapi di sini kita akan coba tangkap dulu nih untuk page sama page size dengan query params ya. Di sini kita bisa cons page ya. Di sini kita masukkan ke dalam password ya. Kenapa? Karena yang didapatkan itu ada string ya. Dia 3 ini ketika didapatkan oleh request query param itu dia ada bentuknya string. Sementara di sini harus number, makanya kita konversi dulu dari string ke number menggunakan password. Oke, di sini request misalkan request query titik page ya, seperti ini. Satu lagi page size, saya copy aja, kita tambahin size. Nah, ini oke, seperti ini ya. Nah, di sini berarti kita ganti nih dengan page size. Oke, kita coba ya. Oke, saya akan ganti ini jadi 2 page size nya. Oke, 2 ya. Saya akan ganti dengan 5. Oke, 5 ya. Nah, kalau kita lihat di tabel ya, ini kita lihat ya, jadi saya akan dari urutan 1 sampai 18 saja ya, kita akan contohkan. Misalkan saya ingin nih ketika page-nya 1 dan page size-nya 2, maka saya ingin data yang tampilkan adalah urutan ketiga sama urutan keempat ya kan, karena kan dibagi 2 ya. Sorry, kalau 21 berarti urutan pertama dan urutan kedua. Nah, sementara di sini yang tampilkan adalah urutan kedua dan urutan ketiga gitu. Kalau saya tulis 22, maka saya ingin yang ditampilkan itu adalah urutan ketiga dan urutan keempat seperti itu. Nah, dengan offset ini belum berjalan ya. Kita coba ganti ya dengan offset. Oke, seperti ini kita lihat. Nah, ini belum berjalan ya. Ini 144 itu kan urutan ketiga, ini urutan kelima. Oke, kita coba dengan 1. Oke, ini 43 sama 43 sama 144. Padahal saya ingin 42 dan 43. Oke, seperti ini ya. Ini belum berjalan nih ya. Kalau saya kasih
4. Kalau kasih 4 berarti kita nanti di hasilnya adalah berarti 1 2 3. Nah, berarti harus 148 sama 149 ya. Ini masih belum sebagaimana mestinya. Nah, di sini cukup mudah sebetulnya caranya. Nah, di sini kita tinggal buat logika seperti ini. Cons ya. Cons dan misalkan di sini page offset di sini satunya offset di sini itu adalah, nah ini rumusnya, tinggal page dikurang 1 dikali page size. Nah, seperti ini. Jadi ini kita kasih nama offset. Nah, 48 149. Di sini kalau sini saya ganti 1, dia nanti harus menampilkan 42 sama 43 ya. 43. Oke, kalau saya kasih misalkan ini adalah 2 nya saya ganti menjadi 10 dan ini adalah urutan kedua. Oke, maka di sini dia harus menampilkan dari 152 sampai 161 ya. 152, oke, 161. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat pagination ya dengan menggunakan rumus ini. Nah, tapi kalau seperti ini akan sangat repot ya, karena kalau seperti ini kalian harus menerapkan atau menghitung rumus ini di tiap pagination. Maka dari itu kita akan masukkan dia ke dalam middleware. Oke, di sini kita akan buat middleware. Oke, mungkin di sini saya akan tambah dulu, yaitu pagination middleware.js. Nah, seperti ya. Saya akan buat middleware, saya akan copy aja ini. Oke, di sini kita nggak perlu akses validator, kita tinggal ganti nama. Oke, di sini pagination seperti ini. Oke, ini logic yang sini kita hapus. Nah, di sini kita akan buat logiknya ya. Pertama kita akan ambil dulu page size-nya. Nah, di sini kita pakai let ya, karena nanti di bawah akan dirubah nilainya. Terutama kita akan rubah nilai yang page. Fast plot di sini berarti request titik query titik page size. Oke, let page itu adalah first plot request titik query titik page seperti ini. Oke, kita konsol dulu. Konsol log page size. Nah, kita lihat ya di konsol lognya page size sama page ya, tadi konsol log. Nah, kayak gini. Kita coba lihat di konsol log. Nah, di konsol log ya, kita coba lihat request. Sorry. Nah, kita belum terapkan ya. Jadi middleware-nya kita terapkan dulu ya. Middleware-nya kita terapkan dulu. Di sini mungkin saya akan simpan di sini aja ya. Oke, sini saya akan panggil cons. Atau kalau benar-benar ingin global bisa di server JS ya. Tapi saya saja cons pagination middleware sama dengan require. Oke, require dari mana? Middleware, kemudian pagination middleware. Jadi, nah di sini kita taruh ya sebelum root use pagination middleware. Nah, sebetulnya kalau ingin global, benar-benar global itu simpan saja di server ya. Nah, ini kalau sudah terlanjur nggak apa-apa, di sini juga bisa. Nah, kita coba dulu
Nah, ketika saya request, oke, ini terjadi error karena saya sudah terapkan middleware. Oke, tapi di sini saya belum simpan next ya, belum tulis next. Oke, jadi dia error. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini sudah ya. Nah, kita akan lihat konsol log ya. Apakah dapat value-nya ya 10 sama 2. Nah, benar ya. Nah, di sini kita harus buat antisipasi nih kalau misalkan ininya nggak ada nih, nggak ada middleware seperti ini kosong. Nah, kita harus lihat ya gimana sih responnya kalau nggak ada gitu. Nah, di sini kalau kita lihat di sini NaN ya. Nah, NaN ini kita bisa cek seperti ini caranya. Jadi misalkan ketika page size sama page-nya NaN ya kita next aja, kita next gitu. Jadi kita buat aja seperti if is NaN page size n ya, is NaN page ya, ini return next ya. Jadi kalau kosong ya kita akan return ke next. Kita tes ya. Sorry. Oke, ini ke oke yang user. Oke, sorry, saya mau ke sini. Nah, ini yang di sini jadi error ya. Harusnya kita hapus dulu nih yang ini. Kita jangan terapkan dulu. Nah, kita lihat. Nah, ini oke ya. Jadi ketika page size sama page yang nggak ada ya, berarti kita langsung aja return ke next. Ini kasus pertama ya. Kasus kedua biasanya kalau page size kan pas nggak mungkin bisa jadi nggak selalu ada. Tapi kalau page ini pasti selalu ada ya. Jadi kita akan bikin respon kalau cuma ada page, maka kalau cuma ada page size, maka page ini kita akan setting menjadi 1 kayak gitu ya. Itu kita akan buat seperti itu. Maka di sini kita bisa buat logic seperti ini. If ya is NaN. Jadi kalau misalkan page-nya kosong, maka kita akan rubah nilai page ini jadi 1 ya, seperti ini. Nah, kalau kosong seperti ini, maka kita akan rubah jadi 1. Oke, mungkin di sini kita akan terapkan dulu ya. Nah, di sini kita akan rubah dulu nih untuk nilai dari query page size-nya. Di sini sebelum next ya, kita akan buat request request query page, yaitu adalah kita ambil dari page ya, request query page size itu adalah page size ya. Jadi kita rubah nih nilai request query dari page dan page size ya menjadi page sama page size yang di sini ya. Artinya dia sudah dirubah menjadi number. Jadi di sini nanti kita nggak perlu lagi false plot ya. Jadi di sini kita bisa terima cons page itu adalah request page size, request query page seperti ini, cons page size sama dengan request query page size ya, seperti ini. Atau cara singkatnya adalah kayak gini, cut ya. Jadi cons page size sama dengan request query. Oke, di sini jadi limitnya adalah page size, kemudian objeknya adalah page. Nah, di sini harus buat dulu else ya. Else, tapi misalkan kalau misalkan page size-nya itu tidak 1, maka page kita akan rubah
page ini adalah page min 1 dikali page size ya, pakai rumus yang tadi. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau page yang nggak ada, berarti kita set ini 1. Tapi kalau ada page-nya, ya kita terapkan rumus ini. Oke, seperti itu. Kita tes ya. Nah, harusnya ini menampilkan hasil yang sama ya. Itu 2 tadi dari berapa ya? Saya lihat dulu di tabel. Kalau 2 itu berarti dari 152 ya. Oke, di sini sudah benar. Misalkan saya akan ubah ini menjadi 4 ya. 42 berarti page kedua page size-nya 4 berarti 5 ya. Harusnya dari urutan kelima, bahkan nanti dari 146 ya. 146 kita cek. Oke, 146 dan seterusnya. Nah, kita sudah berhasil. Mungkin satu kali kita cek kalau ininya nggak ada. Nah, ini dari 42, 43, 14, 4. Misalkan kalau ada cuma page saja, cuma ada page saja di sini dari 43 ya. Ini di set ke 1 ya. Oke, di sini ternyata masih ada kekurangan ya, ketika page size-nya kosong. Tapi kalau misalkan page size-nya ada 2 aman ya. Tapi misalkan kalau kosong, nah di sini ternyata ini ya salah ya. Harusnya kan ini dari 43 ya. Oke, mungkin di sini kita sedikit ubah untuk margin-nya. Coba deh kita kasih kosong aja. Oh sorry, ini harusnya kita setting 0 ya. Ini harusnya kita setting 0. Oke, kita tes ya. Nah, 42, 43, 144 ya. Misalkan kalau ininya 4 berarti nanti saya 4 ya. 4 berarti 4 berarti nanti dari 13 ya, total 13. Kita coba lihat, ini 154, di sini harusnya dari 154 ya, total 13. Nah, ini sudah benar ya. Berarti di sini rumus yang kita buat untuk pagination ini sudah benar. Nah, silahkan coba dipelajari lagi ya. Kalau misalkan tidak paham, silahkan diulangi video ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.